Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pembelajaran prakarya kelas 9. Pada awal pembelajaran semester genap ini, bab awal yaitu bab 1, kita akan mempelajari kerajinan berbasis media campuran. Sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak persilakan kalian untuk berdoa dulu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan literasi peserta didik mampu memahami pengertian jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran dengan benar. Adapun pengertian kerajinan berbasis media campuran adalah salah satu kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku, dominan dan tambahan. Tujuannya agar kerajinan yang dibuat lebih menarik namun tetap mempertahankan fungsi asli dari benda tersebut. Contohnya adalah cincin ini. Bisa dibuat dengan cara menggabungkan bahan batu mulia seperti intan, permata atau emas dengan logam atau kayu. Jadi cincin ini terdiri dari beberapa bahan, bukan cuma satu bahan. Yang biasanya kita ketemukan adalah satu bahan seperti logam saja kan. Selanjutnya contoh selanjutnya yaitu guci. Guci ini merupakan jenis kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar media campuran yaitu tanah liat dan logam atau benda lain untuk dijadikan hiasan. Seperti ini adalah contohnya. Baik, kita lanjutkan. Adapun perancangan dasar media campuran secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah stilasi, yang kedua adalah deformasi. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai stilasi. Apa itu stilasi? Stilasi adalah sebuah strategi perubahan dengan cara menyederhanakan bentuk sebuah kerajinan. Penyederhanaan ini dapat dengan cara mengurangi bentuknya yang berlebihan atau dengan menambahkan bentuknya apabila kurang menarik. Contohnya adalah meja kayu. Biasanya meja itu terdiri dari semua bahannya kayu. Sesuai dengan perkembangan zaman, dapat dikombinasikan dengan bahan lain, contohnya dikombinasikan dengan kaca seperti ini, ada juga dikombinasikan dengan plat tipis besi atau sebagainya. Ini adalah merupakan stilasi. Yang kedua adalah deformasi. Deformasi atau mengubah produk kerajinan menjadi bentuk yang baru dan bersifat permanen. Perubahan bentuk ini juga harus diimbangi dengan pengetahuan mengenai objek dan produk asalnya sesuai dengan tujuan perubahan yang diharap bisa terlihat secara maksimal. Contohnya ini adalah keramik, yaitu piring keramik yang dulu hanya piring untuk makan, sekarang bisa juga dijadikan hiasan dinding rumah. Selanjutnya adalah jenis karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama ada batu. Batu yang dipakai untuk membuat kerajinan berbasis media campuran terdiri atas mulia, permata, dan akik. Adapun aneka tekstur, bentuk, dan warna batu yang menarik bisa dipadukan dengan bahan-bahan lain seperti kayu dan logam. Yang kedua adalah logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Perak merupakan salah satu jenis logam yang paling sering dipakai dalam membuat kerajinan berbasis media campuran. Alasannya karena harga perak yang terjangkau dan bentuknya yang lebih elegan jika membuat kerajinan menggunakan logam perak. Pada gambar tersebut itu bukan logam perak tetapi itu adalah logam emas. Selanjutnya ada plastik. Plastik dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk, mulai dari gelas, botol, perabotan rumah tangga, atau juga kantong. Akan tetapi penggunaan bahan plastik yang sering dan banyak digunakan sebagai kerajinan berbasis media campuran yaitu botol.
Pemilihan botol untuk dijadikan salah satu bahan karena adanya permukaan yang keras dan mudah dibentuk. Botol bisa dipadukan dengan benda lain seperti kain atau logam pada proses pembuatan kerajinan. Keempat, ada kayu. Benda kayu ini bisa dimanfaatkan sebagai perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan pintu. Kayu juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan dengan dipadukan pada beberapa benda seperti logam dan batu. Selanjutnya yang terakhir adalah keramik. Keramik mempunyai sifat yang ditentukan komposisi kimia, struktur kristal, dan juga mineral bawaan tanahnya. Bahan keramik yang paling sering digunakan dalam membuat kerajinan berbasis media campuran diantara lain yaitu bol, clay, feldspar, kuarsa, dan kaolin. Penggunaan keramik untuk dijadikan bahan kerajinan berbasis media campuran dikarenakan senyawanya yang lebih stabil pada lingkungan karena ini tidak mudah terurai. Jadi bisa dikatakan kalau digunakan dengan baik cukup ramah untuk lingkungan. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang memahami, silakan tanya Bapak melalui WhatsApp. Dan jaga kesehatan kalian selalu di masa pandemi ini dan terus semangat belajar ya, karena ini sudah masuk di semester genap. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.